Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sona Sanuhel Project ya teman-teman. Oke, untuk kali ini kita udah di Bandung untuk pengambilan unit lagi ya. Kali ini kita ngambil Vios Gen 3, kita ambil ke pool GR dan kita akan restorasi dan kita modifikasi ulang ya teman-teman. Jadi kemarin saya berangkat dari Magetan pukul jam setengah 4 sore dan sekarang sampai Bandung sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Jadi lumayan lama untuk perjalanannya, dan sekarang kita langsung masuk ke pool. Kita cek unitnya, kita cek dulu sebelum kita benar-benar bawa pulang ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk dan cek unitnya. Oke, kita udah masuk ke gudang ya teman-teman. Jadi kita cari unitnya yang masih bagus. Kita pilih yang tahun 2013 ya, karena kebanyakan di sini tahun 2014 sama 2015. Jadi di GR ini untuk tahun segitu belum dijual ya teman-teman. Jadi masih beroperasi. Kita ambil yang tahun 2013. Tinggal beberapa unit, sekitar 8 unit ya. Jadi yang kotor gini tahun 2013, jadi kelihatan di platnya ya, tahunnya 2023. Kalau yang 2025 ini tahun 2015, jadi belum dijual. Jadi kita cari yang kondisinya masih bagus di tahun 2013. Oke, saya pilih yang 760 ya teman-teman. Jadi biar dicek, biar dinyalain, karena di bagian radiator belum kepasang. Jadi biar dipasang dulu dan kita nyalain untuk mesinnya. Kita cek untuk bagian mesin dan di bagian bodi ya. Kalau sekilas di bagian bodi aman, masih bagus semuanya. Jadi kita coba nyalain dan nanti kita cek lebih detail di bagian luarnya atau bagian interior. Ini untuk lampu belakang, ternyata saya cek ada pecah ya teman-teman. Jadi saya minta ganti biar tampilan dari bahannya udah perfect, kita tinggal upgrade. Oke, kita sambil nunggu untuk proses persiapan mobil atau nyalain mobil ya, kita pasang radiatornya, kita muter-muter sambil ngecek barang ya, siapa tahu masih ada yang bagus dan di kemudian hari kita bisa ngambil lagi dan pesan lagi di sini. Karena kalau di GR ini untuk bahan ya teman-teman, bahannya bagus banget. Jadi insya Allah kita itu tinggal upgrade aja. Kalau masalah mesin segala macam, sensor segala macam itu udah bagus. Jadi masih standar bawaan Toyota ya. Jadi nggak ada akal mengakal di bagian mesin. Jadi saya sukanya di sini itu memang mobilnya fit. Walaupun bekas taksi segala macam, tapi perawatannya juga bagus. Jadi oke lah untuk kita bangun dan kita pakai untuk mobil pribadi. Oke, kita sambil nunggu, mudah-mudahan untuk mobil itu yang 760 atau nomor lambung 760 kondisinya sangat bagus. Jadi tinggal kita ganti oli dan servis ringan, lalu kita bawa pulang ke Magetan ya teman-teman. Ini masih disiapin, kita tunggu sampai mobil ini selesai untuk jalan. Oke, untuk mesin kita lihat ya. Tinggal bagian pendingin atau radiator yang belum pasang. Jadi ini nanti diganti untuk radiator yang baru, karena mungkin ini radiator dulu buat kanibal yang lain yang masih jalan. Jadi nanti kita pasang di sini radiator barunya. Oke, untuk mesin udah siap nyala ya teman-teman. Untuk aki juga udah dipasang, kita tinggal ngisi air untuk radiatornya. Di sini coba nyalain mesin ya. Mudah-mudahan mobil ini mantap untuk mesinnya dan halus.
Oke, untuk mesin udah nyala. Kita dengerin suaranya. Masih halus banget. Jadi oli tadi udah kita isi yang baru ya, atau yang lama kita buang. Jadi udah kita nyalain. Untuk suara mesinnya masih halus banget. Insya Allah untuk suara kayak gini mobil normal lah teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti untuk pulang nggak ada kendala dan nggak ngebul ya teman-teman. Jadi nggak ada keluar asap. Jadi insya Allah mobil ini normal. Tinggal kita lebih detail cek untuk bagian interiornya. Kita cek lampu untuk AC ya. Oke, untuk AC juga masih dingin banget, masih normal. Oke, jadi mobil ini saya cek keseluruhan nggak ada bekas laka ya di bagian depan dan bagian belakang. Jadi semuanya masih utuh, masih bagus, nggak ada bekas laka segala macam. Jadi keseluruhan untuk tampaknya kita cek masih bagus di bagian depan. Oke, dan termasuk bagian belakang ya teman-teman. Bagian belakang juga masih ori atau masih utuh, nggak ada bekas laka, termasuk bagian dalam karet ya. Bagian dalam karet juga masih utuh, semuanya masih utuh. Kita cek untuk karet-karetnya juga masih bagus. Untuk bagian karet juga masih bagus. Untuk interior ya teman-teman, untuk interiornya juga masih utuh semua. Tinggal bagian headrest belakang ya, nanti kita cariin. Bagian karet-karet juga masih utuh semua, masuk bagian spion dan panel-panel di luar ya. Oke, insya Allah untuk mobil ini sehat. Kita keluarin dulu dan kita cuci biar lebih terlihat dan lebih detail ya. Kita ngeceknya nanti. Ini tinggal pasang lampu yang diganti karena yang pecah tadi, biar diganti dulu, baru nanti kita cuci biar lebih kelihatan. Penyiapan mobil udah selesai. Sekarang kita cuci dulu ya teman-teman sebelum kita pakai buat perjalanan pulang ke Magetan. Kita udah keluar dari pool, dari IGR ya teman-teman. Udah selesai transaksi dan kita saatnya untuk pulang. Untuk kali ini kita lewat jalur lintas selatan ya teman-teman. Jadi nanti kita lewat Jogja. Untuk sekilas di mobil ini, untuk kaki-kaki lumayan enak, masih oke. Dan di mesin juga ya. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan di jalan kita nggak ada trouble. Jadi aman, selamat sampai rumah ya teman-teman di Magetan. Ini untuk bensin, untuk bahan bakar yang tadi saya isi 300.000 dari Bandung. Biasanya cukup untuk sampai Magetan, tapi kita coba untuk di mesin ini ya teman-teman. Untuk radiator juga masih oke. Jadi kita lancar perjalanannya sampai rumah teman-teman. Oke, kita udah lepas kota Bandung ya teman-teman. Kita udah masuk di arah ke Nagreg. Cuman kita udah lepas dari kota, udah lepas dari macet-macetan. Ini pukul 4. Kita ketemu pom untuk mandi dulu biar seger. Karena dari pagi kita nggak mandi ya teman-teman. Jadi ini kita istirahat dulu sekalian mandi. Habis itu kita lanjut lagi arah ke Nagreg. Oke, alhamdulillah untuk mobilnya masih oke. Dari radiator dan segala macam masih oke. Jadi masih aman ya teman-teman. Kita udah selesai mandi ya teman-teman.
Sekarang jam setengah 5, udah setengah jam cukup kita buat istirahat. Kita langsung jalan ya, nanti keburu maghrib. Soalnya perkiraan kita sampai Jogja 9 jam teman-teman dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah segar teman-teman, tadi ngantuk banget, jadi saya putuskan untuk mandi ya, biar segar. Udah ganti pakaian, biar nggak ngantuk di jalan. Oke, ini udah sampai Garut ya teman-teman. Udah nempuh jarak sekitar 65 kilo dari Full GR ya. Untuk sekilas mobil ini di bagian kopling juga masih enak, masih bagus juga buat tanjakan ya, karena ya di sini juga pegunungan. Untuk bagian kaki-kaki juga masih lumayan, tapi kemungkinan ada yang perlu diganti ya, nanti kita cek untuk kaki-kakinya. Nanti kalau ada yang perlu ganti kita ganti, karena ada sedikit suara di bagian depan kanan ya. Mungkin bagian rack hand atau link stabilizer udah aus, jadi ada sedikit suara di bagian sebelah kanan depan. Untuk radiator sejauh ini masih oke, masih bagus juga, nggak ada masalah, mesin juga nggak panas. Untuk indikator ini indikator airbag ya teman-teman, jadi memang untuk kabel spiralnya dia pakai tembaga, jadi bukan standarnya kalau di GR. Jadi ini airbagnya off, nanti sewaktu kita upgrade bisa kita ganti baru ya. Sejauh ini untuk mobil aman, nggak ada masalah. Mudah-mudahan nanti sampai Jogja ya kita nggak ada masalah atau problem. Oke, kita masuk ke wilayah Jawa Tengah ya. Oke, kita udah sampai di Majenang ya teman-teman. Dari Banjar sampai Majenang, cari warung Lamongan kita dapat di Majenang. Jadi ini pukul 8:30 kita udah sampai di Majenang ya. Ini tempatnya di dekat alun-alun Majenang teman-teman. Oke, kita istirahat, sekalian kita makan, mungkin setengah sampai 1 jam ya. Nanti baru kita langsung lanjut pulang ke arah Kebumen. Oke, sekarang jam 9:15. Saya udah makan dan kita langsung lanjut ya teman-teman. Selama mata belum ngantuk, kita langsung jalan aja, nggak begitu lama ya istirahatnya, jadi biar sampai Jogja nggak terlalu pagi. Oke, sekarang jam 12 ya teman-teman. Kita udah sampai di Kebumen, hampir di Jalan Dendles ya. Saya mau istirahat dulu karena capek banget. Jadi kita ngopi-ngopi dulu di Alfamart. Ini kurang lebih perkiraan ya teman-teman untuk ke Jogja itu sekitar 100 kilo lagi ya dari Kebumen. Jadi kita istirahat dulu di sini, nanti kita lanjut lagi.
Kita jalan lagi ya teman-teman. Udah jam setengah 1. Kita lanjut jalan ke Jogja. Kurang lebih untuk sampai sana sekitar jam setengah 3. Oke, bismillah. Barusan kita lewat bandara Jogja yang baru di Kulon Progo ya teman-teman. Ini udah pukul jam setengah 2. Kita udah masuk Kulon Progo. Kurang lebih nanti sampai di Jogja kota 57 menit lagi, sekitar 46 kilo. Kita langsung ke rumah temen ya, di bengkel di TRT teman-teman. Kita istirahat di sana, baru besok kita lanjut untuk pulang. Oke, kita udah sampai di Ring Road Selatan ya teman-teman. Ini udah masuk kawasan Yogyakarta. Kita sampai kawasan Jogja jam 2 lebih 6 menit. Alhamdulillah untuk sampai sekarang untuk mobil masih aman ya teman-teman, nggak ada kendala, lancar-lancar saja, dan alhamdulillah aman semuanya ya teman-teman. Sebentar lagi kita sampai di bengkel, sekitar 10 kilo lagi di pinggir jalan Ring Road Selatan ya teman-teman, di TRT. Kita istirahat di situ sampai besok pagi. Oke, kita udah sampai di Jogja ya teman-teman, di TRT Garage. Kita istirahat di sini sambil besok kalau ada waktu kita cari untuk velgnya ini ya teman-teman. Kalau tidak sempet ya kita langsung pulang. Wih, disuruh dah ya? Liler. Keceng disuruh. Oke, kali ini kita udah di Yogyakarta. Kemarin saya tidur di sini di bengkel TRT Garage ya teman-teman, di Yogyakarta. Ini saya mau coba bongkar kaki-kakinya ya di bagian depan, karena seperti yang saya bilang kemarin ya, ada bunyi di bagian depan kanan, dan bunyi itu lumayan keras banget. Takutnya nanti di perjalanan saya ada apa-apa dan segala macam. Mumpung sekalian saya ada di sini, saya bongkar untuk mobilnya ya teman-teman. Oke, kita coba bongkar dan cek ya teman-teman untuk suara dan kondisi shocknya. Nanti kalaupun harus kita servis atau gimana, langsung kita servis di sini sekalian aja, biar nanti kita buat pulang ke Magetan lebih aman ya. Oke, kita udah bongkar ya teman-teman untuk shock dan terot-terotnya. Kita cek apa ada yang udah haus ya, nanti coba kita servis dan kita ganti. Pegas.
Oke, udah kita cek ya, untuk bagian skoknya masih oke, jadi nggak apa-apa. Jadi ternyata untuk bagian karet support ya teman-teman udah aus, jadi kita perlu ganti karena dia ada kelonggaran di bagian atas soknya. Jadi ini nanti kita rencana juga mau ceperin sekalian aja, kita buat sekitar 2,5 jari untuk bagian depan dan bagian belakang 1 jari. Karena untuk mobil ini nanti kita nggak pasang coilover ataupun air sus. Jadi nanti untuk upgrade-nya kita cari untuk velgnya dulu, kita ceperin sedikit sekalian karena sekalian bongkar ya. Jadi untuk upgrade-nya untuk mobil ini nanti kita fokusnya di fitur dan di interior dan kenyamanan ya teman-teman, buat harian buat keluarga. Kita bongkar kampas rem ya teman-teman, karena ternyata kita cek habis, jadi kita ganti yang baru untuk kampas rem. Kita lepas untuk kampasnya yang lama, kita ganti baru. Untuk link stabilisernya ternyata udah diakalin, makanya kita ganti yang baru. Untuk linknya kita beliin ya, jadi nanti biar bagian kaki-kaki bener-bener senyap teman-teman. Bagi teman-teman yang di Jogja dan sekitarnya ya, kalau mau servis kaki-kaki dan custom bagian shock bisa di TRT Garage. Jadi di sini ada rekan Sonasani juga, custom kaki-kaki juga oke banget di sini. Kalau mau ceper tetap empuk, mau pasang coilover dan segala macam bisa di TRT Garage. Untuk di Magetan dan di Madiun Sekaresidanan ya, bisa di FST Garage untuk bagian kaki-kaki di rekan Sonasanu. Jadi semua sama untuk custom dan fitting kaki-kakinya, dijamin empuk teman-teman. Oke, kita udah lepas untuk kampas lama ya teman-teman, ternyata habis. Jadi kita ganti untuk kampas yang baru untuk kita pasang ke Vios GN3 ini. Pasang apa iki, Mas? Niki naminipun ngencengi baut, Mas. Oh, ngencengi baut. Nggih, amargi nek mboten dikencengi mengke kendhu. Mengke iso ucul ya, Mas ya? Nggih, mengke iso ucul. Mosok mobil apik sikilane ucul ndak wel, ndak lucu. Ora nyeni jare sampitake ora nyeni. Oh, siap. Dikenceng tenan lho, Mas. Aja lali lho, Mas ya. Nggih, Mas. Lumput-lumput to barang yo kendung ngono. Cam-caman Mas. Cam-caman ten Mas ya. Nampakkan linknya teman-teman yang tadi sepertinya tidak kalap dan tidak layak. Mungkin seadanya, adanya ban yo ban, adanya kasur yo kasur. Jadi kita ganti baru ya teman-teman untuk link stabilizer ya. Nah, ini supaya lebih nyaman. Siap. Kenyamanan customer nomor 1. Wes. Oke, untuk bagian kaki-kaki, ball joint, rack end segala macam udah selesai, termasuk di kampas rem ya, udah kita ganti. Besok kita tinggal pasang untuk skoknya, untuk kita custom biar lebih cepet sedikit ya teman-teman. Tangkas. Oke, ini hari kedua ya teman-teman di TRT Garage. Kemarin atau tadi malam kita udah dapat untuk velgnya. Ini dia ya untuk velgnya, pakai voice toner. Untuk bagian belakang ini lebar 9 dan bagian depan ini lebar 7,5. Kita fitting dan kita custom ya untuk shocknya, bagian T-rod dan link stabilizer ya teman-teman. Jadi kita udah ganti baru. Oke, kita beresin untuk shocknya dulu, nanti baru kita pasang untuk velgnya yang bagian depan.
Udah kita lepas untuk firnya dan kita potong ya. Kita buat sekitar 2 jari untuk belakang dan untuk depan. Jadi ini nggak terlalu pendek ya teman-teman. Jadi udah kita buat nyaman untuk harian. Oke, untuk kaki-kaki udah kelar, kita udah ceperin untuk depan dan belakang ya teman-teman. Jadi ini kita coba untuk kaki-kakinya, karena kemarin kan kita udah ganti untuk kampas rem, untuk bagian karet-karet termasuk link stabilizer udah kita ganti. Mudah-mudahan ini udah senyap ya teman-teman. Untuk kaki-kaki udah selesai ya teman-teman. Kita udah ceperin di bagian depan dan bagian belakang sekitar 2 jari rata. Jadi untuk kaki-kaki juga udah senyap. Kita coba tadi ya teman-teman. Sekarang udah sekitar jam 10 malam. Jadi saya langsung lanjut pulang ke Magetan ya. Oke bro, hatur nuwun sangat Mas Septian. Ini dari TRT Garage ini. Siap. Hati-hati di jalan. Siap, Un. Oke, pamit dulu ya. Siap. Oke, kita udah berangkat pulang lagi ke Magetan ya. Kita udah perjalanan. Jadi kemarin atau lusa ya saya sampai di TRT. Jadi udah 2 hari saya di Jogja untuk ngecek di bagian kaki-kaki yang kemarin sempat bunyi yang sebelah kanan. Jadi udah kita ganti baru dan sekarang alhamdulillah udah senyap semua ya teman-teman. Tadi malam juga saya muter di Jogja udah dapat untuk velgnya untuk mobil ini. Jadi alhamdulillah ya kita langsung bisa pasang dan kita ceperin sedikit di TRT Ciredz. Jadi untuk mobil ini kita nanti nggak buat untuk ceper banget ya teman-teman. Jadi cuma sedikit aja sekitar 2 jari depan dan belakang. Jadi kita buat mobil ini senyaman mungkin nantinya. Oke, kita langsung jalan ke arah Magetan. Dan sekarang pukul 10 malam ya, 10 kurang, jam 10 kurang. Kemungkinan untuk sampai Magetan nanti sekitar jam 1 malam atau jam setengah 2an ya teman-teman. Oke, kita udah habis ngisi bensin ya teman-teman. Saya isi 100 lagi, dapat sekitar 3 strip ya. Kemungkinan sampai Magetan cukup. Kita uji ya untuk seberapa iritnya, karena kalau nanti memang kelihatan boros kita harus tune up untuk mesinnya, itu pasti ya kita harus servis semuanya. Jadi kemungkinan biar lebih irit lagi teman-teman. Biasanya kalau Vios Gen 3 keluar kota itu biasa dapat 113, 114 ya rata-rata. Kalau Gen 2 pasti lebih irit karena memang Vios Gen 3 sama Gen 2 beda ya untuk ECU-nya. Cuman kalau mesin sama, cuman beda di ECU, jadi lebih irit di Gen 2 teman-teman. Saya udah sampai di Karanganyar ya teman-teman. Ini mulai masuk ke arah Tawangmangu, jadi arah ke pegunungan ya. Ini lagi ada di Alfamart terakhir. Alfamart terakhir sebelum kita nanjak ke gunung ya. Jadi kita beli perbekalan dulu karena di sana jarang ada warung atau toko ya. Lagian ini udah hampir jam setengah 12. Jadi kita cari untuk kopi dan air mineral ya teman-teman. Masuk ke arah Tawangmangu ya teman-teman. Jadi udah mulai naik gunung dan ini udah hampir jam 12 malam. Dan sepi banget, nggak ada motor atau mobil lewat ya. Apalagi ini lagi hujan, jadi
kita mesti hati-hati ya, karena jalanan juga cukup licin teman-teman. Oke, jadi untuk lampu depan ini nggak begitu terang ya, redup banget, apalagi pas posisi hujan teman-teman. Jadi nggak kelihatan ini ketulung marka jalan. Kalau nggak ada marka udah nggak kelihatan sama sekali ya. Nggak tahu ini apa, mungkin kualitas bohlam kali ya. Jadi benar-benar nggak kelihatan, apalagi pas posisi jalanan basah ya teman-teman. Saya perlu hati-hati banget nih. Oke, kita udah sampai di Cemoro Kandang sekitar jam 12:30 ya teman-teman. Jadi ini kita udah hampir masuk ya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kita udah masuk di perbatasan. Sekarang kita udah masuk kawasan Magetan ya teman-teman, karena Kabupaten Magetan sendiri terletak di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ini udah hampir sampai rumah, kurang sekitar 20 kilo. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, kita udah sampai rumah. Tepat pukul jam 1:36. Dan alhamdulillah kita udah nempuh jarak sekitar 575 kilo dari Bandung sampai Magetan ya. Dan untuk mobil juga aman di bagian mesin dan segala macam, alhamdulillah. Oke, tadi malam kita udah sampai ya teman-teman, jam 1:30-an sampai rumah, dan alhamdulillah nggak ada trouble. Cuman kemarin di bagian kaki-kaki ya udah kita beresin di Jogja kemarin, dan alhamdulillah untuk mesin dan segala macam masih oke, dan kaki-kaki juga udah senyap ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal upgrade dan modifikasi Vios Limo Gen 3 ini teman-teman. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk proses pengambilan unit kemarin di Bandung sampai perjalanan saya sampai Magetan ya. Dan tunggu untuk proses upgrade atau video proses modifikasi dan upgrade Vios Limo Gen 3 ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nge-like, yang udah subscribe, dan yang udah share mungkin video dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan menghibur teman-teman di waktu luangnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya di part ke-1 untuk proses pengambilan unit ya Vios Limo Gen 3 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.